Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, mau belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silakan join di channel ini. Terima kasih ya sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Baik, kita mulai. Pada video kali ini Bu Eli akan bahas pada seri konsep mol ya. Konsep mol yang dipelajari yang mana nih ya? Di sini kita akan menghitung persentase massa, persen massa ya. Persen massa dalam sampel, suatu sampel atau suatu campuran yang berbasis pada persamaan reaksi kimia. Yang seperti apa? Ya, mari kita mulai. Nah, sahabat kimia, di sini ada soal ya. Soalnya panjang, cukup kompleks ya. Tapi jangan khawatir, jangan panik ya. Kita baca dulu, analisis dulu ya. Kita berliterasi ya. Literasi membacanya diasah ya. Barium peroksida dapat dibuat dari reaksi kesetimbangan barium oksida dengan gas oksigen pada tekanan dan temperatur tertentu. Sahabat kimia, kalau kita sudah membaca satu kalimat ya sampai titik, maka kita usahakan mencoret-coret senyawa kimianya apa, reaksi kimianya bagaimana. Tentunya kita perlu tahu pengetahuan tentang nama-nama senyawa kimia, rumus kimianya seperti apa ya. Di sini ada perbedaan ya antara apa nih? Antara oksida dan peroksida ya. Jadi barium peroksida ini dibuat dari barium oksida dengan gas oksigen. Nah, kita harus tahu nih cara menulis barium peroksidanya seperti apa, barium oksidanya seperti apa, gas oksigennya seperti apa ya. Mari kita tulis dulu ya satu kalimat ini ya. Nah, di sini ya. Jadi barium peroksida itu dibuat dari barium oksida nih, sahabat kimia ya. Barium oksida itu BaO ya. Kenapa? Ba itu ada di golongan 2A ya. Dia itu plus 2 ya, karena elektron valensinya 2, jadi plus 2. Sementara barium itu kan logam. Semua logam itu cenderung melepaskan elektron valensinya membentuk ion positif. Tidak ada logam yang membentuk ion negatif. Semua logam membentuk ion positif ya. Kemudian oksigen nih ya, oksigen itu ada di golongan 6A ya. 6A itu punya 6 elektron valensi yang kalau stabil maka dia akan cenderung menangkap 2 elektron berdasarkan teori oktet ya. Sehingga oksigen ini kita tulis ya dengan bilangan oksidasinya adalah -2. Makanya barium oksida ya begini rumusnya, BaO ya. Karena plus 2 ditambah -2 itu sama dengan 0 ya. Sebuah molekul senyawa itu adalah punya muatan netral 0 ya. Karena yaitu gabungan dari ion positif dan negatif yang di sana sudah tepat ya. Elektron valensinya yang satu melepas 2, yang satu menangkap 2, sehingga di sini BaO adalah netral sama dengan 0. Baik ya, sekarang ini kita reaksikan dengan gas oksigen ya, namanya juga gas ya. Gas itu gas oksigen, hidrogen ya, gas nitrogen itu adalah diatom ya, diatomik ya. Ya, jadi atomnya ada 2, O2. Jadi jangan nulis O aja, kalau O mah atom ya, atom oksigen. Ini gas oksigen. Nah, ini direaksikan dalam reaksi kesetimbangan menghasilkan barium peroksida. Nah, barium peroksida itu ya sahabat kimia itu BaO2 ya. BaO2. Nah, selalu setelah itu kita kita setarakan ya persamaan reaksinya. Oh ya sahabat kimia, kenapa ini BaO2? Karena begini, yang namanya peroksida ini tetap golongan 2A ya, sehingga ini plus 2. Dan ini tetap di 6A ya. Nah, karena ini plus 2, maka ini harus 0 karena merupakan sebuah molekul. Molekul itu netral, tidak bermuatan. Maka ini oksigen di sini mengikuti ini -2. Nah, sehingga oksigen yang ada di sini ya, ini untuk 2 itu satu oksigennya itu adalah -2 dibagi 2 ya. Jadi satu oksigennya adalah berapa nih sahabat kimia? -1 ya. Nah, -1 adalah ciri-ciri dari sebuah barium peroksida ya, Ba peroksida. Semua senyawa peroksida itu oksigennya itu adalah -1. Untuk satu oksigennya itu punya bilangan oksidasi -1 ya. Apa namanya?
peroksida ya. Peroksida itu oksigennya punya bilangan oksidasi -1, sementara oksida ya, maksudnya di sini oksida yang ini oksida biasa ya, sahabat kimia, ini oksida. Nah, oksida itu maka oksigennya itu bilangan oksidasinya -2. Nah, seperti itu ya penjelasannya Bu Eli perkaya dengan bilangan oksidasi ya. Jadi kesimpulannya barium peroksida itu BaO2. Kemudian kita setarakan ya. Jadi sahabat kimia ini BaO-nya ada 3, ini O-nya ada 2. Jadi kalau kita kasih 1, ini O2, ini O3, maka di sini kita kasih setengah ya sahabat kimia ya. Nah, jadi 1,5 1. Maka kalau ini kita mau kalikan 2 supaya, pecahannya itu hilang, jadi setengah kali 2 ini 1. Ini kali 2 jadi 2. Nah, ini adalah persamaan dari barium peroksida yang dibentuk dari barium oksida dan, eee, gas oksigen. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan ini ya. Tulis persamaan reaksi pembuatan barium peroksida. Oke? Baik, kita mulai. Sebanyak 1 gram sampel. Jadi sahabat kimia kenalan ya dengan yang namanya sampel. Sampel itu bukan senyawa. Sampel itu tidak punya rumus kimia karena sampel itu campuran ya. Jadi sampel itu ya sampel. Misalnya apa tuh sampel? Sampel ini misalnya ada bumbu masakan, sirup, itu sampel yang di dalamnya ada komponen A, B, C, D yang merupakan senyawa kimia ya. Pasir, ingat ya itu campuran ya, air di sungai ya. Itu adalah em, tanah endapan di sungai itu adalah campuran ya. Air laut itu campuran karena di sana ada berbagai komponen senyawa kimianya ya, kecap dan lain-lain. Silahkan cari contoh yang lain. Nah, 1 gram sampel yang mengandung campuran barium oksida dan barium peroksida. Nah, kan campuran BaO dan BaO2 direaksikan dengan asam sulfat membentuk 1,49 gram endapan putih ya, dipisahkan dari filtratnya. Jadi kata kuncinya di sini ada mulai mengenal yang namanya endapan putih. Nah, sahabat kimia Bu Eli kasih ya cara menyaring. Ini filtration ya. Jadi kalau di sini sahabat kimia lihat ya, di sini ini endapannya ya. Ini endapan ya, residu bahasa labornya itu residu yang ada di atas saringan ini. Nah, yang di sini namanya filtrat ya. Jadi filtrat itu adalah yang jernihnya ya, seperti ini. Jadi ini filtrat. Filtratnya itu yang direaksikan dengan kalium iodida menghasilkan iodin. Dalam suasana asam ya, asam sulfat mestinya ini ya. Kita ngikutin kalimat di sini ya. Ini asam sulfat ya. Nah, asam sulfat direaksikan ya dengan tadi campuran menghasilkan endapan putih. Jadi endapannya di sini itu mestinya adalah barium sulfat. Jadi barium sulfat itu endapan putih ya karena ini merupakan garam-garam yang tidak larut. Garam dari logam golongan 2A untuk senyawa-senyawa sulfat itu umumnya tidak larut ya. Kalsium sulfat, magnesium sulfat, barium sulfat itu memang endapannya berwarna putih. Itu ada di posisi ini ya. Nah, filtratnya bereaksi dengan kalium iodida. Ini filtrat ini nanti bereaksi dengan Ki. Nah, ini masih ada teka-teki ya. Yang mana nih filtrat itu mengandung apa ya? Sehingga kalau direaksikan dengan Ki dalam suasana asam, maka dia menghasilkan iodin. Nah, sahabat kimia, tulis persamaan reaksi filtrat dengan kalium iodida dalam suasana asam. Kita tulis lagi ya. Oh iya, Bang. Barium peroksida itu ini ya gambarannya. Nah, ya, barium peroksida BaO2. Nah, gambarnya ini ya, dia sebuah senyawa powder berwarna putih ya. Sahabat kimia, kita tulis ya sekarang ya. Jadi yang namanya campuran kita tulis ini aja ya untuk pertanyaan B. Campuran tadi mengandung BaO2 ya, sahabat kimia. Dan BaO. BaO dan BaO2. Nah, ini kita reaksikan dengan asam sulfat masing-masing ya. H2SO4 ya. Ini direaksikan dengan H2SO4. Tentu
akan menghasilkan Ba2 plus H plus SO4 2-, tuker-tukeran di sini ini akan menghasilkan BaSO4 yang berwarna putih tadi ya, bersama dengan filtratnya ya. Filtratnya sudah jelas-jelas di sana adalah H2O2 ya. Ini juga BaSO4 ditambah H2O2 ya. Kita tulis. Sahabat kimia, tanda mengendap ini ya, mengendap itu ditulis dengan tanda panah ke bawah ya. Nah, BaO dan BaO2 ini kita tandai sebagai apa? Sampel ya. Sampel, sampling, sampel campuran 1 gram. Sampel itu campuran, bukan senyawa, bukan zat, bukan zat tertentu, sehingga campuran tidak punya massa molekul relatif ya, karena campuran ini mengandung BaO ditambah BaO2 ya. Nah, terus kita tandai lagi nih sahabat kimia, barium sulfatnya di sana ada keterangan jumlahnya 1,49 gram ya. Jadi dari sampel yang 1 gram, wah tambah berat ya, menghasilkan endapan 1,49 gram ya. Kemudian H2O2-nya di sini ya, di sini itulah yang namanya filtrat ya. Filtrat cairan jernih yang kita peroleh di sini. Ya, hasil dari filtrasi atau hasil dari saringan ya. Nah, sahabat kimia, kita ulang ya kalimatnya. Sebanyak 1 gram sampel tentunya yang mengandung campuran barium oksida dan barium peroksida direaksikan dengan asam sulfat terbentuk sekian endapan putih yang dipisahkan dari filtratnya. Nah, sahabat kimia, di sini perlu pengetahuan tentang reaksi kimia memang ya. Jadi karena ini sampelnya ya, ini sampelnya mengandung ini tambah asam sulfat menghasilkan barium sulfat. Berarti karena ada kata filtratnya, maka filtratnya kita masukkan sebagai bukan H2O ya, tapi H2O2. Mengapa? Karena ini target dari dia direaksikan dengan kalium iodida ya. Jadi bukan air yang kalau misalnya ini sahabat kimia isi dengan H2O ya, bukan H2O, maka H2O tidak akan bereaksi dengan air menghasilkan I2 ya. Jadi ada pengetahuan tentang reaksi kimia dan ini sudah merambat ke reaksi redoks sebetulnya ya. Jadi ini tambah H2O2 yang merupakan filtrat. Lalu kita cek ya sahabat kimia koefisien reaksinya seperti apa? Oh, ternyata koefisien reaksinya kalau dilihat sekilas BaSO4, H2O2 seperti itu. Apakah sudah sama ya sahabat kimia? O-nya di sini 6 ya, di sini O-nya 4, 5, 6. Jadi kalau ini dikasih 2, nah baru sama ya. Nah, seperti itu, tapi di sini kita tidak perlu menyetarakan dulu ya. Mengapa? Karena target hitungannya bukan di situnya, tetapi di sininya. Bagaimana cara praktis mengetahui jumlah iodida ya, jumlah iodida Ki ya mestinya ya, iodida Ki yang dihasilkan pada reaksi tersebut ya. Di sini iodidanya maksudnya adalah ini I2 ya, I2 iodida. Bagaimana cara mengetahui jumlah I2 ya, karena ini ada kata dihasilkan jadi bukan Ki tapi I2, jumlah iodida yang dihasilkan pada reaksi tersebut. Tulis persamaan reaksi lengkapnya. Lagi-lagi diminta menulis persamaan reaksi lengkap. Jadi sahabat kimia perlu pengetahuan memperluas wawasan penulisan persamaan reaksi kimia, jenis-jenis reaksi kimia dengan mengamati senyawa-senyawa apa yang ada di dalam kalimat ini ya. Nah, baik kita mulai membuat lagi ya untuk pertanyaan C. Jadi filtratnya H2O2 nih sahabat kimia ya. H2O2 itu dikumpulkan filtratnya, kemudian direaksikan dengan Ki dalam suasana asam sulfat ya. Kenapa asam sulfat sahabat kimia? Karena waktu di sini kita menggunakan asam sulfat ya.
Jadi si sampel ini direaksikan dengan asam sulfat menghasilkan barium sulfat dan filtrat otomatis di dalam filtrat itu masih mengandung asam sulfat ya. Sehingga di sini kita tambahkan asam sulfatnya ya. Nah, lalu jadi apa? Jadi produknya adalah I2 ya, I2. Kemudian di sini bisa kita tambahkan K2SO4 ya, I2 K2SO4, baru ditambahkan H2O ya, seperti itu. Nah, sahabat kimia, di dalam reaksi seperti ini termasuk reaksi redoks ya, sahabat kimia. Itu ada ion spektator ya. Ion spektator adalah ion yang mengamati saja, sehingga di dalam persamaan reaksi kimia ini dia tidak ikut dia bisa dihilangkan ya, contohnya ya, seperti ini Ki itu K plus I min ya. Kemudian ketika bereaksi dengan, asam sulfat tentunya ada K2SO4 ya, si Bu Eli tulis sini ya. Ini tentu ada K plus SO4 2 min ya. Sehingga K plus di sini bisa K plus dengan K plus itu nanti bisa saling menghilangkan, ini namanya ion spektator ya. Sehingga K plusnya tidak perlu ditulis, artinya yang ditulis itu adalah, mmm, produk utamanya ya, seperti itu boleh ya. Nah, kalau misalnya sahabat ya artinya produk utamanya itu yang akan mengalami perubahan reaksi redoksnya ya. Misalnya dari H2O2 ke H2O atau dari imin ke I2. Nah, itu produk utamanya. Sementara kayak K2SO4, K plus di Ki dan K plus di K2SO4 itu nanti saling menghilangkan ya. Nah, tapi sahabat kimia jika mau menuliskan lengkap, baik kita tuliskan saja semuanya di sini. H2O2 ditambahkan Ki ditambahkan H2SO4 akan menghasilkan I2 ditambah ya K2SO4 ditambah H2O ya. Sehingga kalau kita tuliskan persamaan reaksi kimianya harus setara, ini satu, ini dua, karena ini sini ya. Terus asam sulfatnya ini satu ya. Kemudian H2O-nya itu 2 ya. Kebetulan ini persamaan reaksi redoks yang bisa langsung diisi di sini ya. Tidak harus menggunakan perubahan Bilox, penguraian perubahan Bilox ya. Sehingga kita langsung aja ini 2K, K2, SO4-nya satu gerombolan sudah, kemudian 2I, ini 1I2 ya. Kemudian si H2-nya ada 4, di sini 2 kali 2, 4. Oksigennya 4, 5, 6, di sini 4, 5, 6. Pas ya sahabat kimia. Ini persamaannya harus setara. Kenapa? Karena ingat konsepnya, koefisien reaksi itu nanti harus sama adalah jumlah mol zat. Jadi ini bacanya apa? 1 mol H2O2 ditambah 2 mol K ditambah 1 mol asam sulfat ditambah 1 mol I2 ya, 1 mol I2 ditambah 1 mol K2SO4 ditambah 2 mol H2O. Jadi membaca koefisien reaksi itu sama dengan mol zatnya ya. Demikian sahabat kimia untuk pertanyaan, C-nya ya. Baik, sekarang kita mulai ke perhitungan persen massa oksida-oksida yang terkandung dalam sampel tersebut. Nah, ya jangan panik sahabat kimia ya. Ini adalah campuran dari massa oksida ya. Kita kembali lagi membaca mana massa oksida-oksida. Kenapa ditulis 2 kali ini oksida-oksida? Berarti ada 2 oksida. Dari kalimat ini kan ada barium oksida dan ada barium peroksida ya. Jadi bagaimana persen massanya masing-masing di dalam sampel. Ingat sampelnya itu yang 1 gram, bukan yang 1,49 gram ya. Yang 1 gram, yang ini ya. Baik, sekarang kita menulis lagi ya. Persamaan reaksi kimia yang ini kita tulis ulang ya sahabat kimia. Nah, jadi kita akan menuliskan salah satu dari campuran BaO atau BaO2 ya sahabat kimia. Yang ini ya.
Mmm, filter tersebut dapat bereaksi dengan Ki dalam suasana asam menghasilkan 1,18 kali 10 min 3 mol iodin ya. Jadi kita tuliskan yang ada reaksi yang menyangkut iodinnya, tapi kita akan memilih, di sini ya BaO2, BaO2 ya salah satunya dari sampel tersebut yang ditambahkan asam sulfat H2SO4 menghasilkan barium sulfat ya, barium sulfat ditambah H2O2 ya. Di sini O2 456, 456, H-nya juga 2 ya, si Ba juga 1 ya. Jadi persamaan reaksi ini sudah tepat 1 mol, 1 mol, 1 mol. Koefisien reaksinya semua 1 ya. Nah, kemudian, mmm ini kita tuliskan lagi yang tadi ya sahabat kimia yang H2O2 ya, H2O2 ditambah 2 Ki ditambah 1 H2SO4 ditambah 1 I2 tambah 2 H2 ditambah K2SO4 sebanyak 1 ya. Ini semua oke. Nah, I2-nya kita tulis. I2-nya ini adalah 1,18 kali 10 min 3 mol. Nah, sahabat kimia, ini itu setara karena kita mau menuju ke ini ya, ini mol seperti itu. Maka yang ini itu kita setarakan dengan ke sini. Kita mencari zat ya. Zat yang ada di sini, ke sini ya, ini mol. Nah, ini karena 1 mol ini setara dengan 1 mol I2, maka ini mol sama dengan 1,18 kali 10 min 3 mol ya. Nah, sahabat kimia, H2O2-nya 1,8 kali 10 min 3 mol ini pindah ke sini ya. Pindah ke sini 1,18 kali 10 min 3 ya. Sebentar Bu Eli kasih yang hijau ini ya. Jadi yang ini, yang hijau ini sahabat kimia, kita pindahin ke sini ya. Kebetulan ini 1 dan 1. Nah, kemudian ini kita setarakan ya, kita setarakan ke sini ya. Tuh, setarakan. Karena ini 1:1, oke, kita tulis juga di sini 1,18 kali 10 min 3 mol. Nah, lalu kita jadikan ke gram ya. Caranya bagaimana? Ini dikalikan langsung ya 169 gram per mol karena itu mas molekular relatif dari BaO2. Ba itu 137 ya sahabat kimia ditambah 2 kali 16 ya untuk O atom oksigen ya. Sehingga jumlahnya 169. Maka di sini untuk BaO2-nya kita ketemuannya adalah 0,199 gram ya. Baik, ini sahabat kimia, sampai di sini apakah sudah jelas? Jadi si BaO-nya adalah 0,199 gram. Ya, BaO2, BaO2-nya 0,199. Ini adalah sampel yang dari 1 gram tadi ya, sampel yang dari 1 gram. Nah, yang ini ya. BaO tambah BaO2. Nah, oleh karena itu, untuk mencari yang satu lagi yaitu si BaO ya, maka sahabat kimia cukup. Ini kita tulis cukup mengurangkan saja. Sampelnya 1 gram. Nah, BaO2-nya itu sudah ketemu di 0,199 gram. Maka BaO-nya adalah 1 dikurang 0,199 gram. Hasilnya adalah 0,801 gram. Ya, sahabat kimia. Nah, sehingga dengan demikian yang ini ya BaO. BaO nih ya, BaO sekian ya, BaO2 sekian. Lalu si sampel adalah 1 gram. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, kalau kita mau mencari persen BaO2, maka massa BaO2, massa barium peroksidanya dibagi 1 gram bagi gram kali 100 kalau mau persen, ini persen massa.
ya, maka hasilnya 19,9% atau hampir 20%. Baik. Nah, sementara BAO-nya ya, persen BAO nih. Nah, persen BAO itu adalah kembali ke sini. 0,801 tulis aja 0,801 dibagi 1 gram per gram kali 100% sama dengan 80,1% alias 80%. Sehingga kalau dijumlah 20% ditambah 80% sama dengan 100%. Ya, sahabat kimia. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini adalah persentase dari jawaban pertanyaan yang mana? Yang E ya. Yang terakhir tadi. Nah, yang D maksudnya ya, hitung persen massa oksida-oksida yang terkandung dalam sampel tersebut ya. Demikian sahabat kimia, kuncinya ada di mana? Clue-nya ada di mana? Yaitu Bu Eli ulangi ya, menulis persamaan reaksi kimia yang setara dengan benar, menulis rumus kimia dengan benar ya. Kemudian memahami konsep mol ya dengan benar ya. Artinya ada penyetaraan reaksi yang benar-benar setara karena koefisien reaksi itu sama dengan jumlah mol. Nah, keunikan pada soal bahasan kali ini adalah digabungkan dengan pemahaman tentang senyawa yang mengalami reaksi redoks ya, meskipun itu mungkin belum dibahas, tetapi ada logika berpikir, bernalar kritisnya itu ada di mana ya? Ada di sini. Di bagian ini ya, ketika terbentuk endapan putih barium sulfat, maka tentu untuk menyetarakan atom H dan O, kita jangan isi H2O. Karena apa? Karena H2O itu kalau bereaksi dengan Ki tidak membentuk I2 ya, tetapi yang bereaksi dengan Ki membentuk I2 adalah H2O2. Dan yang kedua adalah ada muncul kalimat peroksida ya. Makanya di sini tentu direaksikan dengan H2O2 ya. Ini highlight dari soal ini ya, yaitu bernalar kritis pada bagian itu ya, membaca kalimat-kalimat pada soal. Nah, sahabat kimia, kemudian di sini ada keunikan yang kedua adalah dua tingkat persamaan reaksi ya. Ketika kita sudah mengetahui mol dari I2, lalu kita hubungkan dengan mol H2O2-nya ya, karena 1:1 maka molnya sama. Lalu naik tingkat ya. Kenapa? Kita masukkan ke H2O2-nya yang hasil dari reaksi barium peroksidanya ya. Jadi kalau ini ke sini ya, 1 mol, ini 1 mol, oke, jadi molnya sama, maka PaO2 juga 1:1 koefisien reaksinya ini ya, sehingga mol ini sama dengan mol yang ini. Lalu langsung kita kalikan 169 gram per mol menghasilkan ini. Nah, ada pertanyaan nih sahabat kimia ya. Ibu, bagaimana jika kita mengambil persamaan reaksinya jangan yang BaO2 tapi BaO tambah asam sulfat, barium sulfat plus H2O2. Oke, bisa ya. Jadi kalau misalnya sahabat kimia mau mengambil persamaan reaksi kimia yang satu lagi yang atas ini, ya sama aja ya, H2O2-nya itu sama dengan 1,18 kali 10⁻³ mol, tapi disetarakan dulu ya, ini persamaan reaksi kimianya ya. Kemudian nanti setarakan dengan mol yang PaO, lalu dikalikan MR-nya dapat gram. Nah, setelah dapat gram, kemudian 1 gram sampel dikurangkan dari gram PaO ya, sama dengan massa BaO2-nya. Tentu sama saja caranya ya. Nah, di sini kita mengapa memilih yang ini? Karena ini koefisien reaksinya 1:1 ya, sehingga ini lebih mudah dioperasikan hitungan lebih mudah dioperasikan, lebih cepat gitu ya, karena langsung diisi satu-satu, tidak usah menyetarakan reaksi lagi kalau kita menggunakan persamaan yang BaO tambah H2SO4 menghasilkan barium sulfat ditambah H2O2. Ya, seperti itu ya sahabat kimia, mudah sekali. Jika belum paham silakan putar ulang, didengarkan dan dicatat ya. Paling penting dalam belajar hitungan kimia itu harusnya mencatat ya, mencoret-coret, membuat kesimpulan dan lain-lain ya, membuat
clue dan notes apa yang penting ada di bahasan soal kasus seperti ini. Baik, terima kasih sahabat kimia sudah menonton video ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.